Ia menjawab, berdagang itu halal, tapi aku hanya ragu. Aku akan termasuk orang yang akan berpuas diri dengan berdagang, mementingkan duniawi. Itulah yang menyebabkan ia meninggalkan usaha berdagangnya, bukan karena berdagang itu dilarang atau tidak diperbolehkan. Ya. Dia membuat keputusan untuk meninggalkan kesenangan dunia dan lebih memilih kesenangan di akhirat. Tapi dia tidak menghalangi siapapun untuk berdagang karena perdagangan adalah halal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlibat dalam perdagangan dan mereka tidak lupa untuk selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan perdagangan yang mereka lakukan, mereka menyumbangkan keuntungan ke jalan Allah dan membantu kepentingan kaum muslimin. Meskipun begitu, perjalanan hidup Abu Darda tetap tidak terpengaruh dan tidak mengurangi kebaikan, seperti sahabat-sahabatnya yang terlibat di bidang perdagangan. Kedatangan Abu Darda di Damsyik memang sangat dinantikan oleh masyarakat miskin di kalangan kaum muslimin. Mereka mengetahui bahwa dia adalah tokoh yang tegas dan berani menegakkan kebenaran di depan pemerintah. Pada waktu itu, Syria adalah bumi yang subur dan dilimpahi dengan kenikmatan hidup yang mewah. Karena manusia jika berada dalam kemewahan, mereka mudah lupa diri akan tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dia berpendapat, tidak salah memiliki kekayaan dunia, tapi jangan biarkan hati terikat padanya. Barang siapa yang tidak pernah puas terhadap dunia, maka tidak ada dunia baginya. Demikianlah nasihat dan peringatan yang disampaikan oleh Abu Darda pada para sahabatnya. Abu Darda terus berdakwah memberi peringatan menegakkan kebenaran, tidak peduli siang ataupun malam hari. Itulah janjinya pada Sayyidina Umar bin Khattab sebelum kedatangannya ke bumi Syam. Dia menolak jabatan hakim, tapi ia ingin menjadi seorang da'i atau pendakwah. Tapi Abu Darda tidak menolak permintaan Sayyidina Utsman untuk diangkat menjadi hakim Damsyik. Karena saat itu, dia merasakan tanggung jawab pada masyarakat Islam sangat dibutuhkan. Dan Sayyidina Utsman juga memberi kepercayaan yang besar pada dirinya, karena dia memiliki kewibawaan dan ketegasan dalam membuat keputusan. Semua itu berdasar dari kehidupannya yang sederhana dan tidak mementingkan diri sendiri. Abu Darda terus memberi peringatan pada penduduk Syam tentang bahaya cinta pada harta benda. Wahai penduduk Syam, kata Abu Darda, kalian semua adalah saudara seagama, berjihad dan berjuang melawan musuh. Tapi aku heran dengan kalian. Mengapa kalian tidak merasa malu? Kalian kumpulkan harta yang tidak kalian makan. Kalian mengharapkan apa yang kalian tidak bisa dapatkan. Beberapa abad sebelum kalian, mereka juga mengumpulkan harta dan menyimpannya. Mereka mendirikan bangunan dan mengukuhkannya. Akhirnya semua itu hilang. Itu hanya sekedar angan-angan saja. Tempat tinggal mereka hanya menjadi pemakaman. Mereka adalah kaum Ad yang tinggal di antara Eden dan Oman. Ayo, barang siapa yang ingin membeli barang mereka dariku dengan harga 2 dirham. Tidak lama setelah mendengar nasihat dan sindiran Abu Darda, sebagian dari pendengarnya menangis dalam keinsyafan. Kehidupan Abu Darda sebagai ahli ilmu dan hikmah berakhir dengan kewafatannya pada tahun 39 Hijriah
setelah syahid dalam peperangan Siffin. Walaupun ada makamnya di Iskandaria, Imam Masjid Abu Darda di Damsyik ini, Syekh Masyhur lebih meyakini bahwa jasadnya dikebumikan di sini. Terdapat perbedaan pendapat mengenai makam para sahabat, kecuali dua orang sahabat besar, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar Al-Khattab. Ketika sahabat-sahabat yang lainnya terdapat banyak makam-makam mereka. Terlebih makam Sayyidina Abu Darda. Makamnya terdapat di Iskandaria, di Yordania, di Latakia, dan juga di kota Hama. Bahkan di sebuah kampung di Hama, ada kampung yang dinamakan Kampung Abu Darda. Adapun Damsyik adalah makamnya yang sebenarnya. Disinilah beliau meninggal dunia dan dikebumikan.